Saldo awal, cuma saldo awal. Nah, saldo awal ditanggung ibu, kemudian tinggal tanda tangan, Ya. dapat duit, Ya. dapat tabungan. Yes. Tanpa potongan. Tanpa potongan bulan. Produknya apa, Bu? Nah, nanti kita bahas Oke, satu siap. produk. Nanti di produk ya. Oke, kemudian kita masuk ke apa tadi Bu yang terakhir, Bu? Tadi kan udah membahas tentang cabang. Oke, cabang tadi ya, terkas sampailah sampai di- situlah. Oke, oh nih ada pertanyaan untuk kerjanya nih. Karir tetap karir. Kalau kan kita kan di syariah, kalau ibu tadi bicara itu kan cabangnya nih kan banyak. Di unitnya kan kasnya kan banyak nih. Cabangnya ya ini, gedung ini. Cabang di pembantu juga ada gitu ya. Di Ini daerah. ada nggak nih misalnya nih kan misalnya kita pindah-pindah. Bisa jadi. Bisa jadi Itu kan semuanya sesuai kebutuhan kebutuhan. organisasi. Jadi Pasti tidak ada pindah-pindah. misalnya saya orang Pontianak nih, kemudian saya maunya di Pontianak aja misalnya. Kalau Bisa. minta seperti itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada Lagi-lagi jawabannya siapa gue. Nah, gitu. Ya tapi siapa tahu dia, saya kan tetangganya sih. Nah, itu bukan wewenang saya. Itu Nggak, SDM. berarti itu lah. intinya nggak bisa gitu ya. Enggak lah. Tetapi bisa ada peluang kita tuh bisa terbang ke sana, ke Bisa. Singkawang gitu. Bisa saja. Peluang pindahnya berapa banyak? Kurang tahu ya kalau peluang pindah itu. Tapi rata-rata ada nggak? Sekarang ada. Maksudnya Misalnya orang dari Pontianak pindah ke Singapura banyak. Banyak ya? Banyak. Tapi naik lah gitu. Atau Ada yang naik, ada yang enggak. Tergantung. Ada yang dia memang anak Pontianak, dia ke Ketapang, ya cuma sebagai teller. Nah, kalau ibu sendiri ada nggak peluang akan di Berharap sih enggak. Enggak mau. Itu bagian dari duka. Oh, bagian dari duka ya. Bagian dari Jauh duka dari- tuh. Terutama sudah punya berapa anak? Dua. Dua. Ya. Nah, itu bagian dari duka kalau kita harus jauh dari Bawa lah anak-anaknya. mana pula mau dibawa dia sekolah. Pindah ke sana. Jangan lah. Oh, jadi ada peluang. Jadi Bisa. akan ini. Kemudian masa pensiunnya, Bu, berapa lama di sini? Kalau untuk saat ini usia pensiun 55. Kalau nggak salah sih 55. 55. Dapat duit pensiun? Mana tahu belum pensiun. Enggak, kalau dia dengar dari apa? Iya. Peraturannya ada. Kalau ngikut dengan peraturan perusahaan sih pastinya ada lah ya. Semua perusahaan ya pastinya ada. Cuman kan kita nggak tahu gimana perhitungannya gitu kan. Ya, tapi ada. Insya Allah 55, ada. Ya. Tapi kan nggak mungkin lah 55 jadi teller ya. No, makanya nggak Teller mungkin kan. jadinya. Mabuk itu namanya. Oke. Pasti pindah. Sekarang tadi udah berapa lama di ini, Bu? Di Syariah di ininya, di posisi sekarang? posisi di kas hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Oke, suka dukanya Bu di jadi kepalanya teller, kepalanya CS nih. Bukan di kepala kantor kas. Kepala kantor kas itulah ya. Suka dukanya suka-suka saja sih. Dukanya ya target itu kayak tadi itu sampai maksa Rio untuk buka tabungan. Ada juga targetnya. Ya pasti. Nah, Kalau misal tak tercapai, malu. oh malu, diumumkan itu ya. Malu pada saat rapat nanti akan disebutkan kantor kasih kamu tidak mencapai, kenapa nih, kamu kerjanya ngapain gitu. Nah, Buka kantor, tutup ya kantor. kenapa enggak bisa sampai tercapai sementara yang lainnya misalnya tercapai. Oh gitu jadi kan. di ini tugasnya selain cuman ngontrol si Staff kita, berarti kita harus juga jualan, penuh marketing, relasi gitu ya, Ya. untuk menarik dan mengajak ini untuk tabung ke. gimana target kita harus tercapai, nominal, jumlah rekening. Oke. Itu di mana-mana sama sih, semua bank kayak gitulah. Kalau itu kalau berarti di situ hanya produk pinjaman ya? Indah, bukan pinjaman, tapi Pinjaman pula di tabungan berarti. Tabungan, Ya? Oh, berarti kalau pinjaman di di cabang. Oh, Karena kita kan stafnya hanya khusus buat si tabungan tadi, buat nabung kan, buat transaksi setoran penarikan. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk ininya sesi pertamanya nih tentang karir Ibu ya. Yes. Ada lagi enggak? Ada pertanyaan enggak, Bu? Nggak mau nanya. Dong, ya. Oke, kita masuk ke produknya, Bu. Ini saya rasa udah kira-kira ya ada bayangan lah ya, karena. Oh iya, posisi terakhir Bu, maaf nih, Bu. Nambah lagi. Pak Bos lewat. Kemudian posisi ini kan Ibu udah kas ini ya. Udah kepala kas. Nah, udah 4 tahun.
bentar lagi 5 tahun. Pindah kemana? Ya belum tahu pindahnya kemana. Suka-suka bos besar Kalau lah. misalnya yang sudah-sudah gitu misalnya, ada nggak yang udah 5 tahun? Ada. Yang sebelumnya sih paling rolling lah dari kantor A ke B, pindah posisi gitu aja. Supaya nggak bosan di situ, atau paling nggak balik ke cabang jadi headnya di sini apa gitu. Bisa jadi di sini misalnya bagi ke head pelayanan, bisa jadi ke akuntansi, head akuntansi. Kita hitung dari bawah. Apa nih? Bagiannya. Bagiannya Jadi dari paling awal. Kalau misalnya Di luar satpam ya? kalau misalnya kawan-kawan pengen pengen ini, ya mereka udah tahu nih. Tahun Bagian sekian apa? aku sudah jadi apa nih. Oh, gitu. Kan. Karena tadi tuh udah ditentukan perusahaan 5 tahun nih. Ya, 5 tahun. Itu masing-masing perusahaan bisa saja tidak sama. Oke. Itu paling kan tidak kebijakan. aku ingin yang terbaik nih, pengennya yang di atas nih. Yang awal masuk kita pasti tuh frontliner dulu ya. Frontliner. Frontliner. Kalau cewek ya, kalau cowok biasa sih nggak frontliner. Biasa apa? Bisa jadi marketing pembiayaan. Marketing pembiayaan itu tadi tuh pembiayaan tadi. Iya, bisa. Karena dia lebih cenderung ke lapangan kan. Kalau misalnya masalah gaji, sama nggak antara dua? Sama. Kita start masuk pasti sama. Enggak. Bagian apapun. Bagian apapun. Mau teller, mau CS, mau marketing, mau akuntansi. Waktu ibu naik tuh sama nggak gaji? Kecuali sudah naik kepala kantor kas. Oh, Baru. jadi Nah, tapi ya tiap tahun kalau kan ada penilaian kinerja kita, dari situ bisa naik gaji. tapi setiap tahun ada naik gaji nggak? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tergantung Tapi kalau penilaian misalnya tahunan kita lah. Yang naik gaji paling gratis ini di kantor Pelakas berarti. Iya, karena sudah di atas pelaksana. Oke. Sudah memimpin satu. Planner itu tuh kan dari teller, CS, pembiayaan. no, pembiayaan bukan masuk frontliner Marketing, dia. Dri? Marketing dia. Jadi frontliner itu ada teller dengan, tapi nggak tahu ya kalau salah ya. Mungkin kalau kawan-kawan bank lain menganggap apa yang saya sampaikan ini salah. Tapi setahu saya kalau frontliner itu hanya ada teller sama CS. Oke, teller, CS. Nah, gitu. Kemudian ada bagian akuntansi. Akuntansi untuk pembukuan kita kan. Oke. Nah, kemudian ada bagian pembiayaan. Pembiayaan. Ini naik nih, naik kah? Enggak, sama. Ini levelnya sama. Levelnya sama. Oke, terus? Kemudian ada bagian marketing dana, penghimpunan dana. Marketing dana. Nah, marketing dana ini kan dia yang juga di lapangan nih, dia yang memfollow up nasabah-nasabah. Biasanya sih nasabah yang besar. Pak, bantu dong 1M. Nanti kita jemput ya dananya. Nah, gitu. Itu tugasnya tuh si penghimpun dana. Itu pas cewek. Nah, nggak juga, cowok juga ada. Kemudian kantor kas kan juga ada pelaksananya kan. Oke, itu masih di bawah tuh? Ya, Oke, masih di level bawah. 1 lah kita bicara Level 1. paling bawah nih. Nah, di setiap unit itu di atasnya pasti ada supervisor. Supervisor. Nah, ini naik nih. Nah, naik satu tingkat. Nah, satu tingkat ini saya. Oke, Di kantor kas, dia di atas pelaksana ya saya kepala kantor Jadi kasnya. di bawah nih di di rolling ya. Pasti rolling. Setelah ada kebutuhan barulah yang di bawah ini. Oke, terus. Terus di teller sama CS cabangnya ada headnya lagi, ada head pelayanannya. Headnya tuh sama dengan Kepala kantor kas lebih tinggi sedikit lah. Lebih tinggi berarti level 3 gitu. Level di atasnya. Gajinya naik juga. Lebih tinggi dia. Oke. Nah, Oke. mungkin ya, soalnya nggak pernah lihat gajinya juga, siap. tapi kayaknya lebih tinggi. Oke. Kemudian ya di unit akuntansi ya ada headnya juga, pembiayaan, dana, semuanya masing-masing punya headnya sendiri. Setiap unit punya headnya. Terus? Udah. Udah. Di atas itu ada wakil dan pimpinan cabang. Ada wakil pemimpin cabang, kemudian pimpinan cabang. Syaratnya ya ada tes. Untuk menjadi posisi itu ya pertama pasti kebutuhan manajemen. Kedua ya dites. Tesnya enggak tes main-main, itu tesnya. Iya, belum pengalaman nih, enggak tahu. Main-main, Bu. Kan kerja, Bu. Bukan main-main ya. Enggak, maksudnya enggak bisa minta aku mau jadi pimpinan cabang ya. Berarti dia ada penilaian khusus. Ada tes ulang. Iya, pasti. Ada tes kelayakannya lah. Kalau dari yang sekarang ini, beliau dari mana? Beliau siapa? Beliau wakil dan kepala. Beliau dari Syariah ini atau dia dari konven itu? Iya, dari konven. Dari konven. Kan kita masih unit di sini, masih unit usaha syariah. Kita belum bank umum yang punya manajemen sendiri itu belum. Berarti belum ada. Semuanya menginduk ke sana, ke konven. Berarti maksudnya belum ada yang sekarang ini, belum ada yang
yang dari syariah, bank syariahnya ke wakil? Belum, karena rekrutan khusus syariah itu cuma ada satu angkatan. Itu satu angkatan di atas saya. Itu dia direkrut khusus memang untuk syariah. Syaratnya Setahu saya dulu itu kata kakak-kakak ya ada tes selain yang umum ya tes maksudnya akademik, psikotes, wawancara itu dia ada tes ngaji, baca doa yang kayak gitulah itu. Tapi cuma satu angkatan itu yang jadi khusus. Kalau misalnya ada nasabah masuk, assalamualaikum ya, yuk kita berdoa. Enggak juga gitu. Ya image-nya orang itu kan. Kalau saya lah ya waktu dari konven mau pindah ke syariah tuh image-nya awalnya saja begitu kita akan masuk ke lembaga syariah ini kita akan menjadi manusia yang lebih syariah lah gitu kan. Tapi ternyata nggak juga gitu. Enggak yang dibayangkan gitu ya. Tapi ada bercadar gitu? Enggak ya. Karena memang nggak boleh kita. Pelayanan ya? Karena pelayanan. Oke Bu, ini kalau misalnya yang kan tadi kan ada penerimaan khusus itu penerimaan khusus itu sarjana semuanya atau iya, maksudnya satu angkatan itu dulu sarjana semua. Maksudnya khusus apakah bisa misalnya dia khusus dia harus syariah gitu? Oh enggak. Oh enggak. Berarti umum juga boleh. Umum. Mau dia di MIPA juga boleh misalnya. Atau boleh. Di sosial. Jurusan apa saja bisa, asal jangan misalnya. kesehatan pendidikan, setahu saya enggak. Enggak itu ya. Oke, berarti itu emang pendidikan khusus kan, nanti kita di sini jadi jerawat pula sama lulusan perawat. Kan belum siapa tahu Bu, mungkin ada unit kesehatan. Nah, jadi udah ada persiapan di dalam udah ada gitu kan misalnya ya. Yang lebih dibutuhkan itu biasanya anak-anak teknik sih. Anak-anak teknik. Iya, kan kedepannya kita nih kan memang bersaing memang di teknologi. Jadi anak-anak teknik itu sangat dibutuhkan. Tapi yang kalian anak-anak ekonomi juga harus tetap belajar lah teknik. Paling enggak cara bongkar komputer, benerin komputer. Oh, teknologi, nah, Bu, teknik Ibu. Kira yes. saya tadi tuh tapi udah teknik sipil gitu Bu. Iya, sipil juga dibutuhkan. Gitu sipil juga dibutuhkan karena kita ada bagian yang khusus merancang. Walaupun kita nanti ada vendornya, tapi ada orang dalam juga yang ngerti gitu. Kayak hukum misalnya. Hukum biarpun kita punya misal legal dulu, kita di dalam juga harus punya legal yang ngerti masalah hukum. Berbau pembiayaan tadi Bu ya. Oke, berikutnya tentang ini Bu. Satu lagi Bu, terakhir tentang karir nih, tentang pembukaan lowongan karyawan di syariah nih Bu. Ini melalui syariah atau konven dulu? Konven. Oh, berarti jadi rekrut khusus memang dari konven sekarang. SDM kita cuma satu di pusatnya, di konvensional. Dia merekrut, kemudian baru distribusi ke unit-unitnya gitu. Unit mana yang butuh tenaga? Misalnya ini dia masuk di konven, kemudian Pak boleh nggak saya masuk di syariah Pak? Ya bisa. Saya kurang tahu juga sih, nggak tahu. Itu wewenang yang berwenang ya? Dia sama dia lah yang ngomong ya. Karena kalau saya pribadi memang nggak pernah kayak gitu, nggak punya keberanian dan memang ya nggak mungkin kayak gitu juga sih, bingung ya. Untuk pembukaan Bu, setiap tahun ada nggak Bu? Beberapa tahun yang lalu sih, setiap tahun sebelum pandemi ini selalu ada. Selalu ada? Buka websitenya aja. Apa website? Iya. Buka saja di internet ya, lowongan pekerjaan di Pontianak. Bisik saja sama Ibu ya. Berarti setiap tahun gini, kalaupun mau mencari lowongannya, buka aja, mau buka perusahaan apa ya, klik aja di Mbah Google. Nanti akan muncul sendiri. Tapi juga ada penipuan Bu. Ya, kalau misalnya langsung dari orang yang tahu nih kan. Enggak kan webnya kan ada. Web misalnya Bu Astrid, ya bantu-bantulah. 1M gitu ya. Besok saya masuk penjara. Oke, ya itu berarti ada setiap tahun. Tapi kalau yang pandemik ini nggak ada pembukaan? Setahu saya belum ada. Belum ada ya. Tapi setiap nggak tahu ya. Ada pembukaan. Kira-kira berapa banyak? Kadang tuh gini kadang saya sendiri pun nggak tahu ada pembukaan. Tuh, karena kan dia di web. Kita kan nggak selalu pantau webnya kan. Tiba-tiba udah ada anak baru belajar gitu. Jadi saya pun kadang nggak tahu ada pembukaan. Oke, kalau anak magang. Kalau dari misalnya mahasiswa magang KKN gitu? Banyak, tiap tahun ada. Kecuali yang tahun pandemi ini belum. Anak ekonomi banyak masuk sini.
Jangankan ekonomi, kadang kerjasama antar mahasiswa di Kucing aja sampai ke tempat kita. Jadi orang Kucing Pertukaran mahasiswa, anak Untan ke sana, anak sana ke sini. di tempat Anak ibu? Kucing ke sini, Jadi ke bank dia ini. melayani apa yang diperbuatnya? Ya belajar administrasi, Tetapi enggak pelayanan enggak. nggak boleh. Paling butuh kopi gitu ya. Ngisi-ngisi nulis-nulis gitu. Oke, baik Bu, itu dari sisi karir. Nah, yang kedua ini sisi produk Bu. Nah, Produk. kita ingin tahu nih produk apa saja sih yang ditawarkan Di bank, di bank syariah ini. oke. Kalau produk di bank sih semuanya sama. Ada berapa banyak? Ada kan dia ada biasanya kalau di tempat biasa kan ada tabungan, ada pembiayaan. Nah, di tempat bank syariah ini ada berapa banyak? Jadi itu yang namanya rekening itu namanya kan DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga itu ya ada tabungan, ada giro, ada deposito. Oke. Nah, itu semua bank pasti sama. Kecuali mungkin mikro ya, mungkin kalau mikro mungkin giro sama deposito nggak ada. Tapi saya nggak tahu sih, ada nggak sih kalau di mikro tuh? Apanya? Ada. Ada ya, berarti termasuklah mikro itu DPK tiga jenis ini pasti ada. Tabungan, giro, deposito. Nah, itu kita himpun dari masyarakat, kemudian kita salurkan lagi untuk masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Gitu. Dan Berarti tabungan ya. tabungan, Tabungan giro, dan deposito. Tabungan banyak ya. Tabungannya ada 2 jenis, Nah, tabungan mudharabah sama tabungan wadiah. hadiah. Bedanya nih apa nih? Bedanya mudharabah itu bagi hasil. Jadi nasabah kita berikan bagi hasil sesuai sudah disepakati. Misalnya nasabah dapat 40 bagian, 60-nya buat pihak bank. Nah, jadi setiap bulan itu tidak sama angkanya. Misalnya kalau sudah dirupiahkan dapatnya misalnya 50.000 bulan ini, bulan depan bisa jadi 55.000 atau mungkin di bawahnya 45.000. Yang namanya bagi hasil. Saat untung kita bagi bersama-sama, saat rugi juga bagi sama-sama. Itu ada standar persennya bisnya berapa? Standar persennya ya karena setiap bulan nggak sama kan. Jadi yang pastinya itu nisbahnya aja, nisbah porsi bagi hasilnya itu yang akan tetap. Tapi kalau dipersenkan akan tetap beda tiap bulannya. Kisarannya ya 2% lah 2%. dipersenkan. Kalau tabungan ya, kalau tabungan. Kalau yang tadi satu itu Wadiah. Wadiah. Tabungan wadiah seperti yang tadi Rio buka tabungan itu namanya tabungan dengan akad wadiah, titipan. Jadi saldonya itu saldo pokok, dia tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya administrasi. Kalau selamanya Rio nggak isi, isinya akan tetap segitu, tapi diisi, jadi iya. bertambah. Soalnya ada juga yang nggak diisi, hilang isinya barangnya Bu. Nah, itu karena kan kayak mudharabah tadi, dia kan selain bagi hasil dia juga ada biaya administrasi karena menggunakan fasilitas ATM. Oke. Nah, jadi tetap ada biaya. Kalau ini nggak ada ATM ya? Nggak ada yang wadiah, nggak ada ATM. Jadi saldo pokok saja. Pengambilannya di Counter. langsung Counter, ya? Bawa ya. itu. Oke. Yang pakai tabungan mudharabah mau pakai ATM bisa, mau ke counter bisa. Dua jenis ini syaratnya Syaratnya KTP saja. Minimal apa? Maksudnya saldo. Nah, saldo pembukaan. Saldo pembukaan Kalau awal. wadiah, Kalau yang wadiah itu 20.000. 20.000. Kalau yang mudharabah itu 100.000. 100.000. Nah, ada lagi tabungan wadiah selain yang punya Rio tadi itu. Nggak termasuk itulah. Dia itu ada tabungan yang khusus pelajar. Pelajar itu diterbitkan memang dari OJK sama Bank Indonesia. Itu umurnya berapa tuh? Sudah punya kartu pelajar sih. Kalau Ya misalnya- SMP, SMA gitu bisa. SD kan ada. SD nggak bisa, dia belum bisa tanda tangan. Gitu. Jadi harus pakai nama orang tua. Oh, jadi Kiki ya. QQ, orang tua QQ anak. Oke. Gitu. Kalau Rio mau bukain tabungan untuk anak bisa Rio QQ anak Rio. Oh, anak gue gitu ya. Nabunglah tiap bulan Oke, gitu. siap. Itu dari tabungan. Yang maksimalnya tak terbatas. Ya, Aman? terbatas. Oke, Aman. kalau misalnya yang di mudharabah ya? Tabungan mudharabah, Tabungan mudharabah. Tabungan minimal, wadiah. 100.000 pembukaan, pembukaan 100.000. ya, Kemudian potongannya ada potongan. ya, Kemudian ATM ada ATM. ya. Kalau tutup Tutup dikenakan biaya penutupan 25.000. 25.000. Ya, Kalau yang mudharabah. dia saldo minimal, misal dia mau ambil ATM berapa minimal? Minimal 50.000 yang tersisa. Nah, misal saldonya ada 1 juta, berarti bisa diambil 950. Gitu. Oke. Bisa Kalau 50.000. misalnya di wadiah berapa minimal? 20.000. 20.000. Kalau tutup Ya,
sesuai saldo itu 20.000. 20.000 ya? Oh, oke. Papo. Jadi saldo itu persiapan untuk tutup tabungan. Oh gitu. Ah ini yang 20.000 ini udah berapa lama nih? Kalau secara Misalnya, kalau antara wadiah dengan mudharabah. mudharabah nggak ada batasan sih ya. Kalau cuman mudharabah kan setiap bulan ada potong biaya. Kalau nggak diisi ya habis kan. Kalau wadiah kan nggak ada potongan. Jadi sampai kapanpun saldonya tidak akan berkurang. Mungkin dia Gitu. tersadar aku pengen nabung nih udah setahun baru aku ada nama nih. Bisa. Berarti pakai Selama saldonya ada, kecuali kayak mudharabah itu saldonya nihil. Tiap bulan dipotong biaya, nihil lah saldonya, ya udah tutup. Oke, ya itu dari tabungan. Kemudian masuk ke giro. Giro lah dulu. Giro itu akadnya wadiah juga. Giro itu masuk tabungan. Beda. Beda. Jadi yang namanya DPK istrinya itu tabungan, giro dan deposito. Tabungan itu bukan giro, giro bukan tabungan. Oke. Gitu, beda jenis dia. Cara menggunakannya juga beda. Kalau tabungan kan menggunakan buku tabungan atau ATM. Kalau giro menggunakan ya warkat bilet giro itu. Berapa di sini, Bu? Kalau perorangan 1 juta minimal pembukaan awal. Kalau untuk perusahaan tuh 2 juta. Giro ya. Giro. Kalau deposito. Deposito kan simpanan berjangka, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 12 bulan. 1, 3, 6 dan 12. Oke. Mulai dari 1 bulan. Minimal 5 juta. Minimal 5 juta. 5 Berapa juta. Berapa apanya nih? pembagiannya? Pembagiannya ya tergantung nominalnya. Ada Paling misalnya nih yang tadi 40 porsi buat si nasabah, 60 porsi buat si bank misalnya Marginnya gitu. Marginnya itu kita nggak bisa tentukan. Kan nunggu nanti akhir bulan. Oke. Pendapatan bank itu berapa baru bisa kita distribusikan. Nggak bisa kita tentukan di awal Rio deposito 1M sekian persen ya, nggak bisa. Pendapatan bank bisa Ibu ceritakan nanti jadinya panjang. Itu bagian akuntansi kayaknya saya nggak tahu pendapatan. Panjang jadi. Oke, Produk Bu, itu aja. udah dari yang bawah nih. Ya bukan yang bawah, yang umum lah ya biasanya. Yang umum. Tabungan tadi. Tabungan, dia giro, ke- dan deposito. Ke deposito, ke giro ya. Kemudian nih pembiayaan nih. Pembiayaan. Yang biasanya kan ini kan jiwanya bank lah kali ya. Bukannya jiwanya bank ya, tempat pengembalian. Kalau pembiayaan tuh dia ada pembiayaan buat yang usaha, ada pembiayaan buat Berapa jenis pegawai. berarti untuk pinjaman? Dua jenis. Dan kita ada ini di sini ada gadai emas juga. Gadai emas. Gadai emas masuk ke bawah pembiayaan nih. Jadi ada 3. Ada 3. Konsumtif, pembiayaan produktif, Konsumtif. sama gadai emas. Konsumtif ini buat apa aja sih? Buat Konsumtif, produktif, produktif, gadai emas. gadai emas. Apa Nah. sih? Konsumtif. 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 Konsumtif itu apa ini jadi sih? pembiayaan serbaguna untuk ya misalnya pembelian kendaraan, pembelian rumah, renovasi. Nah, itu masuk dalam konsumtif. Misal Bukan dia pegawai pengen nikah gitu, boleh? boleh. Boleh. Pengen Kan misalnya pengen dia- nikahnya artiannya dana yang kita pinjamkan itu untuk pembelian sesuatu maharnya. Misalnya dia mau nikah tapi mau beli dia emas mau nggak bisa. biayanya Misalnya biaya gedung misalnya. Kita kan akadnya kan jual beli. Nah. Jadi memang pinjamannya khusus dia untuk beli apa dulu, Beli bukan apa? sewa gedung. Oh gitu. Tapi kalau beli gedung boleh. Kalau beli mobil, Nah, beli emas boleh. Iya. Gitu ya. Jadi misal dia mau menikah tapi nggak punya uang buat maharnya Yang beli emas, belinya nah siapa? gitu. Yang belinya nasabah. Nasabah. Kita ada akad wakalahnya, perwakilan. Jadi kita wakilkan ke nasabah, silahkan belanja sesuai dengan Kalau dia kebutuhannya. tidak, nih mamam nih langsung potong Bu ya. Kalau dia tidak Sesuai. gimana? Kalau dia tidak sesuai, ya rusak di akad kita. Mastikan sesuai tidak sesuainya gimana? Misalnya cair hari ini, Heeh. tanggal 1 misalnya. Kemudian untuk Dia kan memastikannya- dia nantinya akan memberikan bukti transaksi pembeliannya. Misal dia beli mobil, bukti kwitansinya diberikan ke kita. Oh gitu. Nah, tuh dia beli rumah, bukti pembeliannya atau mungkin akta pembeliannya. Kalau misalnya Nah, dia melenceng. melenceng misalnya, ada nggak kayak gitu kasusnya? Pasti sih ada. Cuman kan kita nggak pernah ada khusus pengecekan di lapangan. Datangin ke rumah si A, ngecek betul nggak kamu beli ini, enggak kan? Tapi secara tertulis dia sudah menyerahkan bukti itu, kita anggap itu sudah dibelanjakan gitu. Tapi ada Ada kasus sih. seperti itu ada. Ada Apa lah. tindakannya?
nggak ada tindakan Nggak sih. ada tindakan. Yang penting tiap bulan dia bayar angsuran. Nah, syarat dari pinjaman itu siapa yang boleh? Syaratnya yang bagian konsumtif dia harus PNS. PNS. Nah, Kalau harus dia PNS. pegawai tetap swasta, Swasta nggak bisa tak bisa. karena nggak ada MOU. MOU. Oh, jadi kalau yang ada MOU aja? MOU. Kalaupun dia pihak swasta, misalnya yayasan sekolah apa gitu kan, harus MOU dulu kerjasama sama kita, gajinya lewat kita dulu, baru kita kasih pembiayaan. Oh, Jadi kita potong gaji. Tapi sekarang ada nggak? Ada. Yang swasta? Swasta, sekolah Yayasan? swasta, yayasan ada. Gajinya memang lewat kita dan mereka kita kasih fasilitas pembiayaan. Oh, gitu. Tuh. Ya. Jadi boleh juga kalau karyawan swasta syaratnya adalah dia ada MOU. Iya. Perusahaan Gitu ya? juga PNS yang gajinya mungkin nggak lewat kita. PNS kalau dia bukan Misalnya- lewat kita tidak apa. Misalnya kementerian, Nah. misalnya kementerian kayak Kementerian Imigrasi, Kehutanan, Kementerian apa tuh. Nah itu juga ada MOU dulu, kerjasama dulu. Kita ngikat instansinya, ngikat bendaharanya, pastikan mereka akan bantu potongin gaji. Oh, gitu. Gitu. Tapi Kalau ada kasus nggak potong nggak? nggak terpotong, ada aja sih sebenarnya. Langsung Jadi tagih manual, tagih manual. telepon, datangin. Lambat. Macet. Ada yang macet, ada yang enggak. Ada peluang macet berarti? Ada. Walaupun potong gaji ada peluang Ya, macet? karena kan ya namanya karakter manusia kan kita nggak tahu tiba-tiba dia harusnya bayar, diambil uangnya. Itu kan Nggak satu jadi. bulan. Ya Tapi deh. kalau untuk bulan berikutnya potong lagi di Ya. kas. Kejar di kasnya. Boleh, bisa. Kejar di kas mana Ya, maksudnya? maksudnya dia kan potong gaji atau enggak? Ya kalau potong gaji, ya, yang gaji lewat kita sih bisa. Otomatis ya? Otomatis. Berarti ini. Nggak ada Tapi masalah. Yang status gaji, macet ini gimana maksudnya? yang gaji nggak lewat kita, bendaharanya nggak bisa potongkan. Kenapa? Mungkin gajinya minus, dia ada pinjaman tempat lain, bisa jadi. Tetapi kenapa bisa lolos, Bu? Karena di awal nggak ada pinjaman tempat lain. Misalnya Oh, nih, gitu. Rio datang ke kita ngajukan pinjaman, angsurannya 1 bulannya 2 juta. Cukup kan gajinya nih buat potong? Oke, potong. 2 bulan, 3 bulan kemudian Rio selain pinjam itu ngajukan lagi pinjaman tempat lain, misalnya ke finance mana gitu kan. Nah uangnya sudah dipakai sama dia, sudah dipakai buat potongan finance-nya gitu. Jadi tempat kita nggak bisa kepotong gitu. gitu ya. Tapi Bendaharanya nggak berani nagihkan. Kan kita kalau MOU itu kita patok ke bendaharanya. Bendahara yang Berarti motong. tergantung. Nah, tapi kalau misalnya berhubungan bendahara enggak ada ini, enggak ada hadiah gitu dalam artian. Ucapan terima kasih ya. Iya. Harusnya sih ada, tapi belakangan ini sedang tidak ada. Sedang tidak ada karena menghindari, dan ada instruksi juga dari pemerintah daerah kita bahwa tidak ada pemberian yang sifatnya apa ya sebutnya ya. Nah, itulah. Mas. Nah, sebagai imbalan nanti jatuh-jatuhnya tuh kayak korupsi gitu. Oke lah. Nah, jadi nggak boleh. Itu dari pembiayaan apa tadi? Pembiayaan konsumtif. Yang kedua adalah pembiayaan Produktif. Produktif Produktif maksudnya tuh gimana? buat usaha. Jadi Sebentar. Minimal yang tadi. Minimal berapa? minimal apa? Pinjaman. Pinjaman. Konsumtif. Ah, 60% dari gaji. oke, 60% dari gaji. 60% gaji. Gimana maksudnya? Angsurannya? Jadi misalnya gajinya 5 juta. 60% itu bisa kita potong buat pinjaman. Buat ini potongan angsuran. Betul. Sisanya 40% sisa gaji. Nah, ya maksudnya kalau angka pinjamannya misalnya. Angka pinjamannya? Minimal ada 1 juta atau Oh enggak. Enggak ada? Enggak, tetap ratusan sih. Tapi enggak juga. Ada juga yang cuma minjam 50 juta. 50 juta setahun atau 2 tahun. Kalau 2 juta misalnya ada? Enggak ada. Enggak ada. Puluhan lah, minimal 50 lah. Oh, jadi enggak terbatas yang di bawahnya. Kalau limit minimalnya minimal 50 lah. Tapi enggak juga sih. Ada Ada yang 50 cuman 20 30 ada, cuman jarang lah yo. Oh, jarang ya? Jarang banget. Kalau yang maksimal Maksimal 250 juta. 250 juta. Oke. Jangka waktu Jangka waktu 15 tahun. 15 tahun. Oh, ya. Jadi Rio kok sudah jadi pegawai tetap nanti di Untan, Saya yang minjamkan. Saya yang minjamkan bukan mereka bukan saya yang minjam tapi oh gitu, mereka amin yang, lah. Pak Rio minjam ya silakan. Minjam, Ya, kita di atas. Amin. boleh. Kemudian Produktif. itu tadi produktif. Tadi sekarang. kan konsumtif, ini Tadi kan konsumtif, produktif. sekarang produktif. Produktif itu pinjaman buat usaha. Buat usaha, jadi yang punya usaha misalnya apa ya, kayak bengkel,
kayak Pokoknya kos-kosan, punya warung makan. Minimal 50 juta juga. 50 juta. 50 juta. Minimal 50 juta. Berarti di 5 juta nggak bisa? Nggak bisa. Oh, Kalau 5 juta itu masuknya ke usaha kecil, mikro, menengah. Oh, berarti Nah, mikro. mikro. Kita di Beda sini lagi kan dari beda. Kita kan sini bukannya Yang mikro. syariah nggak ada mikro? Nggak ada. Oke. Konvensional Ya, ada konvensional mikronya. mikro. Oke, Iya. 50 juta sampai Sampai ratusan lah. Sampai Ratusan berapa? ratusan tergantung perusahaannya. Kan kita lihat cash flow perusahaannya, ngelihat jaminannya limited gitu. di sini berapa? Ya 500-an ada, yang Di 200. atas itu? Di atas itu kayaknya kalau yang usaha ada Oh, 500 berarti lah. unlimited belum ada misal maksimal 1 miliar. Enggak. Di atas 1 Bisa. miliar diarahkan ke konven misalnya. Enggak ada? Bisa saja 1M kita kasih fasilitas. Selama usahanya memang menjanjikan, jaminannya menjanjikan, cash flow dia masuk. Itu pembagian pekerjaan dari pembiayaan. Ya, Oh, seperti itu. Dari pembiayaan 5 ini siapa yang menentukan? Ini kan marketing nih. Siapa yang menentukan yes or no suatu pembiayaan? tergantung limit. Kalau dia ada batas kewenangannya, headnya itu limit berapa. Kalau lewat Berarti yang marketing ini bukan penentu. bukan penentu. Penawar Kita saja. cuma analis marketing dan analis. Analis yang buat analisa Pak Rio layak atau tidak ya ngajukan pinjaman, kita naikkan ke Penagihan ini. yang melakukan siapa? Kita juga. Kita juga. Nah, kita yang marketing, kita yang analisa, kita yang nagih. Yang kita ngajukan ini ya. Jadi kalau misalnya macet, nah ini repotnya nih. Balik lama nih. Karena nagih tadi itu ya. Nah, nagih. Oke, Nah, ya. tapi yang nentukan ya headnya lah, headnya sesuai limit ya. Kalau dia limit tidak sesuai, naik lagi ke atasnya. Wah, Oke, 50 PC, juta, direksi, syarat usaha. standar siup, situ, Berapa lama? TDP, Misalnya dia baru buka 6 bulan, usahanya nggak bisa minimal 2 tahun. 2 tahun. Oke, Dia syarat sudah minimalnya punya berapa? usaha minimal jalannya 2 tahun. Oke, dia sewa ruko boleh. Boleh Oke. sewa ruko. Jaminan Jaminannya sertifikat rumah. Rumah, Ya, hanya rumah. Tanah Apa? enggak? tanah, Tanah tidak, tapi besar. bangunan harus bangunan. tanah rumah, tanah bangunan, ruko, Hmm. walaupun disewa boleh. Statusnya harus punya sendiri atau Ya, punya maksudnya pasangan. Dia punya tapi disewakan boleh. Boleh, yang penting statusnya punya kita. Oke, Gitu. itu SHM lah. Jadi Rio punya gedung Oke, bertingkat, amin. itu bisa dijadikan jaminan. Oke. Gitu. Nah, nanti saya Yang ngasih jaminan, ngasih pinjaman. Ngasih pinjaman. Oke, Ngasih oke. sedekah, gitu ya. Ya, amin, amin. Kemudian itu dari maksimal minimal 50, maksimal yang ini pembiayaan ini juga terbatas. Bisa, nggak? Bisa sampai miliaran. Miliaran. Bisa, tergantung itulah tadi itu. Usahanya apa, jaminannya apa, cash flow-nya seperti apa. Oke, siap. Nah. Berarti tergantung jaminan juga ya. Ya, tergantung jaminannya. Kalau jaminannya cuman bisa dinilai nilai jamin 100 juta kan nggak mungkin kita ngasih pinjaman Jangka waktu 1M. sekarang. Jangka waktu kalau untuk perputaran modal usaha itu hanya 3 tahun. 3 tahun saja. Kalau misalnya untuk investasi bisa 5 tahun. Hanya sampai 5 tahun. Investasi contoh. Contohnya pembelian kendaraan, pembelian mesin, Kendaraan gedung. contoh, konsumtif boleh. nggak boleh. Ini kan buat usaha. Tapi dia kan punya usaha, cuman dia bilang dia mau ngadiahin istrinya misalnya. Nggak bisa, Boleh. nggak boleh. Dia kendaraan itu memang buat operasional. Misal beli pickup buat angkutan Yang beli barangnya si nasabah. Nasabah, Kan sudah ada wakalahnya. wakalah. Kemudian kalau modal kerja tadi, kan berarti investasi modal kerja ya. Modal kerjanya buat Modal kerja buat penambahan. penambahan perputaran modal sehari-hari lah gitu. Kalau sekarang kira-kira banyak enggak nih? Yang kan kondisi pandemik nih. Kira-kira ada masalah nggak untuk keberlangsungan Di pembiayaannya. pengembalian per bulannya tuh? Kebetulan karena posisi saya ndak di pembiayaan, saya pun kurang ngikutin kawan-kawan di lapangan gimana ya. Jadi ndak tahu juga nih. Nggak tahu ya. Nggak Tapi tahu, kalau heeh. dengar-dengar Kalau dilihat dari kondisi kayak ini sih tetap ada lah yang minta dispensasi. Sebenarnya bukan juga dispensasi, tapi kita mereschedule ulang pembiayaannya yang dulu mungkin angsurannya 2 juta, kita kecilin menjadi 1 juta dengan cara potong perpanjang jangka waktu ataupun mungkin pinjamannya kita kecilkan gitu. Jadi dia ada nambah uang cash. oh, gitu. Bisa. Biasanya sih ditambah waktunya biar kecil Ya, ya. biar angsurannya jadi kecil. Oke.
Itu dari konsumtif, produktif. Produktif ada lagi enggak ya? Udah. Enggak deh. Nanti kalau nanya, tanya Pak dosen ya. Tanya ke ibu lah, produknya lebih tahu ya. Kemudian ini, yang Gadai. ketiga ini gadai. Gadai. Gadai ini saya Gadai emas itu nggak semua bank. apalagi emasnya. Gadai emas itu nggak semua bank Nggak sudah ada gadai, jalan. Gadai mbak-mbak gitu. Nggak ada. Ini gadai emas, Gadai emas. emas nih yang digadainya. Yang berharga emang emas, mbak-mbak itu nggak ada nilainya. Suka dia tak. Jadi kalau emas itu perhiasan dan logam mulia bisa. Jadi butuh dana, tapi nggak mau ngajukan pinjaman, ya udah emasnya aja dimasukkan ke bank, dinilai taksirannya. Taksirannya. Ya. Sebentar Bu, sebelum itu taksirannya ke kemana tadi? Ke produktif tadi. Balik lagi produktif. Jaminan yang 100% berapa yang dinilai bank? Kurang tahu juga ya, 70 sampai 80. Karena saya pegangnya waktu itu bukan yang produktif. Kebetulan yang saya pegang itu konsumtif. Oke, kita pindah ke yang gadai. Gadai. Yang gadai ini gimana nih? Misal saya punya 1 kilo nih. 1 kilo beras ke 1 kilo. 100 gram. 100 gram emas. 100. Perhiasan atau logam mulia. Jadi Perbedaannya nih. perbedaannya kalau perhiasan itu Perhiasan itu yang cincin. cincin, gelang, kalung. Oke. Nah, itu dinilai 70 sampai 80% dari nilai taksiran emas. Taksiran emas. Nah, kalau yang logam mulia bisa 90% gitu. Gitu. Nanti ada biaya. Minimal misalnya saya punya 0,01 gram. 0,1 gram. Nggak ada sih, kalau di peraturan sih nggak ada. Cuman jangan lah ya yang terlalu kecil gitu. Kasian analisnya. Mungkin dia karena biasa pengen nyimpan ya gitu. Nggak ada. Belum ada. Rata-rata sih banyak, dalam jumlah banyak lah mereka gadai. Gitu ya. Oke, baik. 5 Itu gram maksimalnya ke atas. berapa? Maksimalnya Maksimal nggak ada. minimalnya nggak berapa ada. gram? Minimal sih nggak ada lah. Maksimal? Maksimalnya nggak ada juga. Pokoknya berapapun segepok emas dibawa ya sesuai tadi perhiasan 70 sampai 80% taksiran. Nah, kalau logam mulia 90%. Oh, gitu. Syarat dari nasabahnya nggak ada. Dia bekerja PNS. Oh, enggak. Tidak, karena jaminan itu kan udah emasnya sendiri tuh, udah jadi jaminan. Jadi kalaupun pada saat jatuh tempo dia tidak mampu melunasi, ya emas itu kan bisa kita jual, kan liquid itu kan. Di sini. Alhamdulillah sih yang sudah berjalan nih setiap jatuh tempo ya orangnya datang ambil. Nah, belum ada pula yang kita lelang gitu ya? Nggak ada, belum ada lelang. Nggak ada lelang. Belum ada lelang. Oke, baik. Kamu mau dilelang? Saya emas-emas. Baik ya, ada setelah itu tidak ada produk lain? Tidak ada. Tidak ada. Cuma Ya itulah sudah, Bu. DPK dan pembiayaan saja. Sudah mau malam? Oke, sudah 1 jam lebih kita bertemu. Terima kasih Bu atas sharing-sharingnya tentang karir dan produk-produk Bank Syariah. Terima kasih sekali lagi Bu. Semoga sehat selalu Ibu dan keluarga. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.